orang pernah menyatakan bahwa kalau mau ada pensiun itu harus menjadi pekerja, pegawai gitu kan Bu ya. Sementara sekarang tidak ya Bu ya. Tidak harus jadi pegawai. Iya. Pojokers, jumpa kembali bersama OJK Bengkulu dalam kegiatan Pojok Juara OJK, podcast dan video vlog yang menjelaskan tentang informasi maupun berbagi pengetahuan mengenai industri jasa keuangan maupun pengetahuan lainnya untuk insan OJK Provinsi Bengkulu maupun masyarakat pada umumnya. Kali ini bersama saya Delpa, kita akan membahas mengenai salah satu industri jasa keuangan non-bank. Nah, pada pagi ini kita kedatangan tamu istimewa yang telah hadir bersama kita, yaitu Ibu Rahmani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pojokers, Ibu Rahmani ini adalah Direktur Kepesertaan dan Keuangan Dana Pensiun Bank Bengkulu. Nah, Pojokers tahu kan apa tema ataupun topik kita pada hari ini, yaitu kita akan belajar bersama ataupun sharing bersama dengan Bu Rahmani mengenai dana pensiun ya Bu ya, sesuai dengan yang sekarang Ibu kelola ataupun tangani, yaitu dana pensiun Bank Bengkulu. Kita pengen mengenal nih Bu, dana pensiun itu apa sih Bu, gitu. Baik, terima kasih. Sebenarnya dana pensiunnya udah umum ya. Saya yakin insan OJK udah tahu semua sebenarnya ini. Tapi kita, bukan saya lebih tahu, kita sharing aja ya Bu ya. Sebenarnya dana pensiun ini kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 92 itu mengatur tentang dana pensiun. Jadi dana pensiun ini merupakan suatu badan hukum yang mengelola, menjalankan, menjanjikan program manfaat pensiun. Nah, itulah dana pensiun. Nah, jadi yang dikelola itu manfaat pensiun. Manfaat pensiun yang kita kelola, di mana pendiriannya bukan berdasarkan anggaran dasar seperti UPT atau perusahaan yang lain. Kita berdirinya ini berdasarkan peraturan dana pensiun. Nah, peraturan dana pensiun ini disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, sejak keluarnya Undang-Undang 21 tahun 2011 ya, berdirinya OJK, itu sudah dialihkan ke OJK. Pengawasan dan pengesahan peraturan dana pensiun oleh OJK. Nah, setelah itu dimuatkan ke dalam lembaran negara, baru dana pensiun bisa melaksanakan kegiatannya. Itu sebenarnya dana pensiun Bu. Berarti sekarang dana pensiun itu berada di bawah pengawasan OJK ya Bu ya? Iya. Betul. Nah, boleh tahu nih Bu, untuk dana pensiun yang Ibu kelola ini berdiri sejak kapan Bu? Ini sejak 83. Tahun 83, udah lama berarti Bu? Sebelumnya ini kan Bank Bengkulu ini pemegang saham pengendalinya gubernur Bu. Jadi gubernur mengeluarkan peraturan agar mendirikan dulunya yayasan namanya Bu, Yayasan Dana Pensiun. Iya, Yayasan Dana Pensiun, di mana orang-orangnya itu ya karyawan Bank Bengkulu. Yang menjadi pesertanya karyawan Bank Bengkulu. Nah, setelah berjalannya waktu, pemerintah pusat mengeluarkan regulasi tahun 92 April itu Undang-Undang Nomor 11, sehingga seluruh yang berdiri nama Yayasan Dana Pensiun se-Indonesia ini harus merubah bentuk badan hukumnya menjadi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11. Iya. Gitu. Berarti dana pensiun ini yang seperti saya awal tadi jelaskan, ini salah satu lembaga keuangan ya Bu ya? Iya. Tapi non-bank. Iya. Oke Bu, Pojokers, sudah
sedikit memahami kan mengenai dana pensiun. Ini sudah dijelaskan oleh Bu Rahmani tadi mengenai apa itu pengertian dana pensiun. Nah Bu, balik lagi nih. Nah manfaatnya apa nih Bu, dana pensiun ini? Baik. Dana pensiun ini kan memberi janji tadi ya Bu ya. Memberi janji bentuk manfaat pensiun. Nah, manfaat pensiun ini diberikan kepada seluruh peserta yang telah memasuki usia pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Nah, jadi di kita itu dana pensiun program pemberi kerja Bu. Jadi istilahnya ada dana pensiun program pemberi kerja. Itu kan ada juga sekarang dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tadi ada 2 keluarnya Bu. Istilahnya singkatnya DPPK sama DPLK. Nah, kalau DPPK ini kan didirikan oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan. Nah, kalau di DPPK. Nah, kalau di DPLK itu didirikan oleh bank atau asuransi jiwa. Gitu, Bu. Jadi berarti bank atau asuransi jiwa ya, itu boleh mendirikan DPLK. Iya. Dana pensiun. Dana pensiun lembaga keuangan. Oke, ya. Berarti ada 2 Bu ya. Ada 2. Apa namanya itu istilahnya model bisnis atau dana pensiun gitu ya Bu ya? Iya, untuk hukumnya dana pensiun ada 2 jenis itu. Nah, jadi DPPK dan DPLK yang ada dikelola kita di Republik ini baru 2 itu. Baru 2 itu ya? Oke, baik. Nah, kembali lagi nih, kalau untuk yang dana pensiun Bank Bengkulu, itu masuk kategori yang mana nih Bu? Dana pensiun pemberi kerja. Pemberi kerja. Iya. Dana pensiun pemberi kerja ini Bu, dia ada 2 pilihan program. Saya belum ke programnya ya Bu ya. Yeah. Ada 2 pilihan program. DPPK itu boleh memilih program manfaat pasti atau program iuran pasti. Jadi dana pensiun kita Bank Bengkulu itu memilih program manfaat pasti. Manfaat pasti ya, yang manfaat untuk pasti untuk Bank Bengkulu. Ya, saya jadi penasaran nih Bu. Ibu menjelaskan tadi ada 2 berarti ya, program pensiunan iuran pasti dan juga manfaat pasti. Nah ini apa bedanya nih Bu, 2 ini, iuran pasti dan manfaat pasti gitu? Ini program pensiun manfaat pasti itu pendiri Bu, dalam hal ini kalau pendiri kami kan Bank Bengkulu yang mendirikan itu. Nah, pendiri membuat janji Bu, membuat janji dalam bentuk rumus. Nanti karyawan pada saat masuk usia pensiun akan menerima begini gitu. Jadi ada rumus yang ditetapkan. Ada perhitungan tetapnya gitu Bu. Kalau itu jadi mereka tidak akan artinya mengalami risiko kerugian peserta itu. Karena kenapa dia tidak mengalami risiko kerugian, umpamanya ada melakukan investasi terus investasi tidak menguntungkan gitu Bu ya, dampaknya ke peserta tidak. Itu di manfaat pasti karena pendiri membuat janji di dalam peraturan dana pensiun, dia sesuai dengan undang-undang dana pensiun, kecukupan dana pengelolaan dana pensiun itu menjadi tanggung jawab pendiri. Pendiri berarti ini yang untuk manfaat pasti ya Bu ya? Iya. Kalau iuran pasti itu kan arahan investasinya tuh ditetapkan oleh pendiri dan dewan pengawas. Nah, dewan pengawas perwakilan dari peserta. Jadi ketika perwakilan dari peserta. Jadi ketika dia melakukan investasi, umpamanya terjadi kerugian gitu Bu, itu pesertanya ikut rugi.
Oh, menanggung baik, rugi. baik, ya. Gitu. Jadi kerugian di peserta berarti Bu ya? Iya, dia ikut ke dalamnya. Oke. Gitu. Itu iuran pasti. Dan dia hanya pastinya iuran, Bu. Oh, Iya, manfaatnya nanti nggak pasti. oke, baik Bu. Gitu. Ini semakin menarik perbincangan kita dan saya yakin Pojoker semua pasti penasaran mengenai manfaat pasti maupun iuran pasti. Nanti kita akan gali lagi kembali dengan Bu Rahmani, tapi kita break dulu ya.